Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar kembali tentang sistem operasi di pertemuan kedua, yaitu tentang struktur sistem operasi. Di mata kuliah ini, saudari-saudari akan punya kompetensi dasar bagaimana bisa menjelaskan komponen-komponen sistem operasi, menjelaskan layanan sistem operasi, menjelaskan konsep sistem call, menjelaskan konsep sistem program, menguasai konsep struktur sistem operasi, dan melakukan instalasi sistem operasi. Pada pertemuan pertama kita sudah dapat mata kuliah dengan pertemuan pertama, yaitu potensi dasarnya tentang sistem operasi ya. Masih ingat apa sistem operasi kemarin? Oh, ada yang bisa jawab? Ya. Sekumpulan perangkat lunak yang berada di antara program aplikasi dan perangkat keras. Ya, dia penghubung ya, perangkat keras dengan apa? Dengan brainware, dia jadi sistem operasinya ini menghubungkan begitu. Nah, baik. Jadi targetnya hari ini kita adalah belajar tentang struktur sistem operasi. Ini ada 5 bagian, yaitu komponen sistem operasi, pelayanan sistem operasi, sistem call, dan sistem program. Juga struktur sistem operasi. Nah, saya mulai. Nih ya. Bentar. Nah, di struktur sistem operasi itu ada beberapa hal yang harus kita pahami, bahwa ada komponen sistem, ada layanan sistem operasi, ada sistem call, ada program sistem, ada struktur sistem, ada virtual mesin, ada sistem desain dan implementasi, dan sistem generasi. Kemarin sudah dapat tugas untuk instalasi sistem operasi lewat VirtualBox. Ya, ada ya, mantap. Di VirtualBox yang sudah dicoba instalasinya apa aja? Windows dan Linux. Oke. Sudah agak bisa membedakan ya apa Windows apa Linux begitu setelah melihat tampilannya ya. Baik. Nah, saudari-saudari, ini komponen sistem umum adalah, jadi dia bisa manajemen proses, bisa di komponen sistem umum ini, sistem operasinya yaitu punya kemampuan di manajemen proses, manajemen main memory, manajemen file, manajemen I/O system, manajemen secondary storage, dan command interpreter system. Nah, di manajemen proses itu adalah program yang dieksekusi atau dijalankan, sama dengan kalian menjalankan program Microsoft Word, menjalankan Corel, menjalankan C++, itu adalah proses. Jadi itu perlu diatur di komponen sistem umum ini. Di main memory itu apa maksudnya? Apa main memory? Ada secondary memory, ada main memory. Kalau main memory adalah memori ya, tempat penyimpanan. Jadi program yang sedang berjalan itu pasti berjalannya di main memory. Kalau dilihat di main memory biasanya RAM, kita ngomongnya RAM biasanya. Warnanya hijau. Nah, itu main memory. Manajemen file. Di manajemen file biasanya kita mengenal apa? Ada folder gitu ya. Terus ada nama-nama file. Nah, nama file biasanya dibedakan kan ekstensinya. Kalau Word DOC, X kalau sekarang. Kalau Excel, X, L, S, X ya. Kalau Corel Draw, CDR, ya CDR. Dan seterusnya. Itu adalah bentuk manajemen file. Jadi manajemen file itu juga mengenal yang namanya tempat penyimpanan atau kapasitas nanti. Manajemen I/O system. Manajemen I/O system itu input output. Input itu apa? Masukan seperti keyboard, mouse, input ya. Output berarti seperti LCD projector, monitor, itu adalah untuk output. Manajemen secondary storage. Secondary storage itu tempat penyimpanan yang bisa berupa hard disk, SSD, atau dalam bentuk flash disk. Punya flash disk semua kan? Punya. Ya. Kalau nggak punya flash disk hari ini ya kebangetan aja. Terus command interpreter system. Ini kalau di Windows kita mengenal yang namanya command prompt.
CMD itu loh, CMD biasanya kalian ngetik. Nah itu adalah Common Interpreter System. Jadi dia biasanya dir garing W, atau kalian melakukan instalasi nanti bisa melakukan yang namanya di Common Interpreter System. Terus manajemen proses. Tadi sudah disinggung manajemen proses. Proses adalah sebuah program yang sedang dijalankan atau eksekusi. Jadi dia proses itu ya dalam pandangan sistem operasi ini berarti program ya. Jadi suatu proses memerlukan resource pada saat eksekusi. Jadi dia butuh CPU time, memory file dan I/O device. Saya pernah lihat, kita kan pakai Windows nih ya. Saya perlihatkan dulu di Task Manager, kita bisa melihat bersama bahwa kita bisa melihat yang namanya performance ya. Ini adalah performance. Performance itu berkaitan dengan beberapa hal, yaitu CPU, memori, tempat penyimpanan, Wi-Fi. Kalau koneksi internet berarti menggunakan Wi-Fi. Dan GPU, grafik untuk grafiknya ini ya. Nah itu yang terjadi. Ini yang dimaksud pada presentasi barusan, yaitu di ini. Yang dimaksud dengan mana? CPU time ini, CPU time, memori, file, dan device. Sistem operasi bertanggung jawab terhadap aktivitas yang berhubungan dengan manajemen proses. Apa saja itu? Yaitu proses create, deletion. Create itu apa? Sama dengan kalian membuat folder, biasanya lewat Explorer ya. File, new folder. Terus dikasih rename, kasih nama. Sudah pernah membuat folder, rename, sudah ya. Kalau enggak pernah buat itu kebangetan ya. Delete. Jadi kalian biasanya bisa menghapus file-file yang kalian buat di komputer kalian atau di laptop kalian. Berarti kalau delete ya delete, dihapus. Berarti kalau dihapus biasanya masih ada di recycle bin ya. Baru kalau kalian peti maka dia permanen. Walaupun pada hakikatnya bisa dilakukan pengembalian file yang sudah permanen kita hapus lewat program lain. Nah itu ya. Terus proses suspend atau block atau resumption. Nah suspend itu seperti misalnya kalian pernah tiba-tiba menyimpan file di flash disk, filenya lebih banyak, terus flash disknya nggak bisa nampung, jalan terus, atau flash disknya ada pesan ya, disk full ya, disk full gitu. Jadi itu adalah berupa suspend yang ada di fasilitas sistem operasi begitu ya. Nah terus mekanisme, ada sinkronisasi antar proses, ada komunikasi antar proses. Kalau kalian punya update, biasanya ada, kalian pernah punya program, dia tanya update tentang programnya, mau diupdate enggak gitu ya. Biasanya diupdate. Kalau kita lihat di berbasis handphone misalnya Android, biasanya kita ngupdate program-program ya, update gitu ya. Kalau ada Wi-Fi update. Nah itu sinkronisasi. Tapi kalau ini komunikasi antar proses, yang paling nyata adalah kalau kalian punya data teks di Microsoft Word dan Microsoft Excel misalnya ya. Jadi atau di Photoshop dan Corel. Jadi kalian bisa mengcopy antar proses itu ya. Copy gambar di Photoshop, ditaruh di Corel Draw. Ya, nyambung ya. Itu adalah bentuk nyata dari komunikasi antar proses. Jadi prosesnya berbeda. Ada yang menjalankan program Photoshop, ada yang menjalankan program Corel. Jadi saling berhubungan proses itu. Nah, komunikasi antar proses itu ya. Next ya. Manajemen main memori. Sudah tadi disampaikan bahwa manajemen memori itu adalah penyimpanan utama. Kalau penyimpanan utama berarti dia ada di RAM, Read Access Memory ya. Read Access Memory. Laptopnya berapa memorinya berapa? 4 GB apa 8 GB? 4 GB ya, 4 GB. Jadi kalau 4 GB ini untuk menjalankan program hari-hari ini lumayan harus berhemat ya. Tidak bisa menjalankan banyak program. YouTube-nya dijalankan, emailnya dijalankan, Corel dijalankan, Photoshop dijalankan. Pasti laptopnya akan tidak mampu ya, mabuk itu nantinya. Tidak bisa menjalankan program yang sudah dijalankan gitu.
Oh ya, saudari-saudari, absen ya. Jangan lupa, ini salah satu kriteria kelulusan kita. 5% dari penilaian ya. Absen ya. Oke. Nah, manajemen main memori yaitu memori sebagai tempat penyimpanan instruksi data dari program. Jadi memori itu untuk menyimpan instruksi atau data. Sama dengan kalian kalau punya memori ketika menjalankan sistem operasi, biasanya hard disk itu juga dijalankan pada juga mensupport untuk memori, untuk instruksi memori ya. Sama kalau kalian di Linux, kita ada yang namanya apa? Di Linux, kalau kita melakukan partisi, di Linux ada yang namanya masih ingat? Tidak ada yang ingat sama sekali. Apa? Swap ya. Jadi swap itu pasti diambilkan dari tempat penyimpanan. Jadi untuk menambah kecepatan nanti. Storage yang cepat sehingga dapat mengembangkan kecepatan eksekusi instruksi CPU. Kira-kira menurut mahasiswi ini yang hebat-hebat ini ya. Nah, mana cepat antara hard disk dan SSD? Kecepatannya sekitar 10 kali lipat ya. Makanya kalau sekarang teknologi yang terbaru adalah pakai SSD. Jadi kalau sudah pakai SSD ini mahasiswanya ya lumayan, harganya sekitar 2 atau 3 kali lipat lebih mahal dari hard disk. Berarti kalau sudah laptopnya pakai SSD, memorinya 16 GB atau 8 GB, ya tingkat kehidupannya sudah mulai menanjak ya. Bukan menurun, ya, menurun. Terdiri dari array of word byte yang besar begitu. Makanya kalau kalian di tempat penyimpanan biasanya kita ini ya, saya perlihatkan lagi yang lebih nyata biar semua mahasiswa ini paham ya. Nah, ini kan disk. Ya, ini punyanya bapaknya ya. Disk. Sudah pakai SSD. Berarti sudah tren ini masuk hari-hari ini ya. SSD-nya ini ya. Jadi dia sudah pakai SSD, tapi nanti ketika di tempat penyimpanan, jadi dia sudah terbaca begitu memorinya. Nah, kalau di ini SSD. Nah, ini maksud saya ini memori ya, yang memori yang kita bahas ini. Jadi dia memorinya di laptop saya ini adalah 16 GB. Jadi di sini sudah ada in use 2,7 GB. Jadi dia pemakaiannya sudah 2,7 GB. Jadi available masih tinggal 12,5 GB. Jadi itu ya. Jadi itu model pemakaiannya. Bayangkan kalau kita itu memorinya hanya 4 GB seperti tadi, punyanya Mirna ini ya. Ya. Oke, sebentar. Tenang Mirna ya, tenang. Umumnya main memori bersifat volatile. Apa volatile? Kalau listriknya mati ketika kalian ngetik, kalau kalian sedang desain, maka filenya akan hilang. Itu volatile. Selama arus listrik ada, maka kalian bisa masih memiliki memori itu masih bersifat bisa ada hasil desainnya. Tapi ketika sudah listrik mati, baterainya nggak bisa nyimpan karena sudah kalian ini semester 2 begitu ya, laptopnya sudah peninggalan prasejarah begitu, meninggalan dari orang tuanya, sehingga baterainya tidak bisa menyimpan, ya sudahlah, hilang kalian itu. Hilang data yang ada baterainya yang sudah tidak mampu menyimpan, tidak bisa dicas. Udah ada, masih bisa ya melakukan charger ya. Ya bersyukur. Berarti belum diazab dengan Tuhan. Ya kan, masa ketika padam begitu listrik terus kalian nggak bisa gitu ya. Sudah kerja banget, ada project, bikin desain, ternyata nggak di save, habis gara-gara padam listriknya cuma berapa detik, mati, hidup lagi. Karena beberapa detik sudah habis, laptop kalian nggak bisa. Manajemen memori, jadi melacak pemakaian memori, siapa dan berapa besar begitu. Itu manajemen memori. Jadi pemakaiannya berapa dia memori yang sedang digunakan gitu. Free-nya berapa? Memilih program mana yang akan di-load ke memori.
Jadi ini tugasnya sistem operasi lewat manajemen memori itu. Mana yang akan diambil ke memori, mana yang mau dialokasi memori fisik untuk program. Misalnya kalian sedang menjalankan CorelDRAW. Terus setelah menjalankan CorelDRAW, kalian menjalankan Photoshop. Setelah menjalankan Photoshop, kalian menjalankan yang namanya Adobe Premiere. Ini program berat-berat banget ya. Maka ketika berat-berat banget seperti ini, kalau memang dia agak pemakaiannya sudah agak lemot begitu, maka perlu ada yang dialokasi begitu, memori fisik atau untuk program bisa kalian tutup plus untuk menjalankan program yang dibutuhkan. Biasanya kalau mahasiswi kan kalau ngerjakan tugas pertama yang menjadi tujuan adalah YouTube ya. YouTube hidupkan, handset hidupkan, udah pesawatnya mau terbang, kalian sudah dengarkan diri. Udah gitu ya modelnya mahasiswi ini. Ya itu oke lah. Kalau laptopnya mendukung. Kalau nggak mendukung ya itu nanti akan terjadi lambat begitu. Nggak usah menghubungi pihak pemberi jaringan internet. Pak ini kok lemot. Memang laptopnya memorinya 4 GB nggak mencukupi itu ya. Oke, terus manajemen secondary storage. Jadi yang namanya secondary itu yang kedua ya. Jadi dia sudah kita sampaikan tadi ada penyimpanan permanen begitu ya. Penyimpanan permanen itu berarti ketika kita menyimpan file di dalam hard disk begitu ya, di dalam hard disk, di dalam flash disk, itu dalam pandangan sistem operasi itu dikatakan permanen. Karena ketika listrik mati atau tidak ada arus listrik, dia masih akan tersimpan. Terus ada kapasitas harus besar untuk menyimpan semua program dan data. Pernah mengalami drive C-nya kalian ketika menjalankan Windows disk full, simpan gitu, atau drive D-nya. Karena kalian itu kolektor film, disimpanlah film banyak-banyak gede. Akhirnya D-nya sudah habis. Gimana cara melihat tempat penyimpanan itu? Ya, ini sama dengan punya saya ini ya, misalnya di drive D kita bisa lihat ini ya. Jadi dia masih yang warna biru ini penggunaannya. Jadi masih ada 185 GB. Masih cukup ya untuk nyimpan banyak gitu. Bisa dipahamin ya? Bisa. Oke. Nah, secondary storage dapat dijadikan backup storage main memory supaya dapat menjalankan banyak program. Umumnya menggunakan magnetic disk atau hard disk. Operating system bertanggung jawab untuk manajemen disk, manajemen ruang kosong, alokasi storage, penjadwalan disk. Sama dengan tadi, kita mendapatkan bahwa hard disk yang sedang digunakan berapa, yang kosong berapa. Jadi sudah jelas. Makanya kalau mau ngopi file harus dilihat filenya yang dikopi. Tempat penyimpanannya flash disknya 1 GB, ngopi film 2 GB. Jangan sampai terjadi itu. Ya boleh terjadi, tapi pasti teriak-teriak hard disknya. Disk full gitu ya. Seperti itu ya. Gayanya dia, gaya tempat penyimpanan teriaknya ya pakai teks gitu ya. Makanya kalau ada bahasa Inggris tampilan begitu kadang-kadang cancel. Simpan boleh. Tidak bisa mbak, kenapa? Ya tidak bisa, saya ini ada pesan ya, tidak dibaca. Enggak, cancel, simpan lagi ya. Padahal sudah teriak-teriak dia ngasih pernyataan disk full gitu ya. Sama dengan orang mau tenggelam sangguni apa ya, dikira mau dada ya, dada juga, dada tenggelam. Ya itu ya, jadi kita harus memang punya kecerdasan membaca bahasa mesin dan pesan-pesan. Makanya di sistem operasi atau di programming itu sudah ada pesan-pesan. Jadi dibaca aja dulu, dipahami ya. Terus manajemen I/O system sering disebut device manager, manajemen device driver yang umum sehingga operasi I/O dapat seragam open, read, write, close. Contoh, user menggunakan operasi yang sama untuk read file pada hard disk, CD-ROM dan floppy disk yang sama. Jadi ketika kita menggunakan operasi yang sama-sama Windows misalnya ya, kita biasanya bentuknya ya sama, misalnya mencari Explorer, begitu kita bisa melakukan itu ya, melakukan itu. Jadi menyediakan device driver.
Biasanya kalau device driver ini berkaitan dengan yang umum, kalau kita instalasi itu berkaitan dengan VGA biasanya. Kalau yang umum juga VGA audio biasanya soundcard itu ada drivernya. VGA itu ada drivernya. Terus kalau LAN atau WLAN itu juga ada driver. Jadi itu baru bisa digunakan setelah driver itu diinstal. Tapi kalau sekarang sudah Windows 10 biasanya sudah langsung ada di Windowsnya kalau kita pakai Windows. Tapi di instalasi Linux juga sudah menyesuaikan dengan perkembangan sekarang. Jadi bisa dilakukan prosesnya ya, yang sama begitu. Komponen operating system untuk sistem I/O, buffer menampung sementara data dari ke I/O device. Itu disebut dengan buffer. Bukan baper ya, buffer. Spooling melakukan scheduling pemakaian sistem supaya lebih efisien atau antrian. Jadi, kalau spooling itu contohnya ini yang paling nyata itu kalau kita mencetak. Misalnya kita ada komputer bareng gitu ya, atau enggak komputer bareng, enggak jaringan begitu. Tapi kita ngeprintnya misalnya kalian buka di open proses teks begitu seperti Microsoft Word misalnya. Kita misalnya mencetak ya surat gitu. Yang kedua kita mencetak misalnya tagihan. Surat dulu tercetak, baru setelah itu tagihan kan ya? Kalau kita setelah itu kita mencetak misalnya laporan keuangan. Nah ini yang disebut dengan spooling, antrian. Jadi file yang pertama di print ya dia tercetak ke printer. File yang kedua begitu, file ketiga begitu, file keempat begitu. Sesuai dengan halamannya. Menyediakan driver untuk dapat melakukan operasi rinci detail untuk hardware I/O. Jadi drivernya itu bisa dengan rinci melakukan proses ya. Nah, terus manajemen file. Nah, file adalah kumpulan informasi yang berhubungan sesuai dengan tujuan pembuat file. Jadi kalau kalian buat file biasanya apa? Kalau di Excel biasanya buat laporan keuangan ya. Kalau di Word biasanya buat laporan seperti makalah gitu. Kalian buat makalah apa pakai Photoshop? Enggak ya. Pakai Microsoft Word. Jadi ini tadi dengan tujuan pembuat file tersebut. File dapat mempunyai struktur yang bersifat hierarki, direktori, volume dan lain-lain. Maksudnya ini gini loh. File. Nah, ini kan file kan? Bisa kelihatan ya, semoga lah. Jadi dia ada tanggalnya, kapan dibuat, jam berapa, tipenya, folder apa enggak, ini file PDF. Berarti dibuka lewat program PDF. Terus WinRAR ini, terus Microsoft Word, terus Microsoft PowerPoint. Jadi di sini juga ada size ukurannya ya, berapa KB begitu ya. Nah, itu salah satu bentuk dari atribut atau keterangan dari yang namanya file. OS bertanggung jawab, OS ini ya, OS bertanggung jawab untuk membuat dan menghapus file. Jadi kalau kalian bisa membuat file, berarti kalian juga bisa menghapus yang namanya file. Kalau file biasanya apa? Arahkan pakai kursor, tinggal tekan delete atau klik kanan delete. Ya, jangan lupa. Membuat dan menghapus direktori. Membuat bisa? New directory. Menghapus bisa. Direktori itu tempatnya file. Ibarat tas, makanya lambang ikonnya seperti tas. Dukungan primitif untuk manipulasi file dan direktori. Makanya ini biasanya kalau kita lihat file, kalian pernah menggunakan atribut hide, hidden, tidak terlihat gitu ya. Atau di model read only, dia tidak bisa diubah, read only aja, hanya bisa dibaca tanpa dilakukan editing. Itu bentuknya read only namanya, dan seterusnya. Nah, pemetaan file ke dalam secondary storage. Makanya di OS ini bertanggung jawab terhadap pemetaan file ini. Makanya kalau kalian lihat Explorer, kalau mencari file kadang-kadang lupa kan gitu ya. Misalnya kalian surat cinta saya yang pertama ada di mana ya gitu ya. Kayaknya ada di D. Jadi tinggal jalankan Explorer, tinggal searching, cari surat cinta yang pertama. Sekarang surat cinta kedua, ketiga, keempat, sudah surat cintanya berpuluh-puluh. Tidak ada yang jodoh. Ya, saya cukup prihatin juga kalau itu terjadi kepada saudari. Berdoa.
Semoga dapat jodoh yang baik ya. Amin. Apa hubungannya sistem operasi dengan jodoh ya? Nah, pemetaan file ke dalam secondary storage, terus ada backup file ke media storage yang stabil, non volatile. Jadi selama arus listrik tidak ada, dia bisa menyimpan. Salah satu penyimpanan online yang ada sekarang apa? Google Drive, cerdas. Ada sekitar 15 GB free, kalian bisa nyimpan di Google Drive. Berarti kalau kalian itu ingin 30 GB, berarti buka email 2. Kalau ingin langsung buat Google Drive-nya bisa berapa lebih dari 15 GB, sedikit bayar ya ke Google. Ada bayarnya gitu. Jadi dapat kalian dapat banyak. Itu backup file ke media storage ya. Terus command interpreter system, ada operating system menunggu instruksi dari user command driven, terus menunggu instruksi dari user gitu. Jadi itu kalau kita perintahnya berbasis tag, jadi berbasis tag seperti command prompt ya, berbasis tag. Terus keinginan user lebih dari jenis. Nah, program yang membaca instruksi dan mengartikan keinginan user lebih dari jenis adalah contoh control cat interpreter, ada command line interpreter, ada shell in Unix. Kalau kalian sistem operasinya pakai Unix, sangat bervariasi dari satu operasi ke operating system ya, sistem operasi ke sistem operasi yang lain disesuaikan dengan tujuan teknologi I/O device yang ada, CLI, Windows, pen-based dan touch dan yang lainnya. Itu untuk command interpreter system. Ada layanan sistem operasi. Nanti di akhir materi kuliah saya ada post test ya. Kalian kerjakan 10 soal untuk mencoba pemahaman kalian, bagaimana kalian bisa paham. Makanya diperhatikan penjelasan saya. Pernah post test kan dengan saya ya? Oke. Bagus-bagus tapi nilainya. Yang belajar, yang perhatikan. Layanan sistem operasi, eksekusi program, kemampuan sistem untuk load program ke memori dan menjalankan program ya. Jadi itu eksekusi program, jadi kemampuan sistem untuk load, mengambil program, terus naruh di memori dan menjalankan program. Sama nanti kalau kalian punya yang namanya memori hanya berapa 4 GB, sudah menjalankan Windows 2,5, berarti tinggal 1,5. Makanya itu ya. Itu adalah kemampuan menjalankan. Jadi dia load dulu, naruh ke memori, terus menjalankan program. Program apa aja? Ya kalau YouTube ya jalan aja YouTube-nya. Kalau kalian sosial media ya sosial media begitu. Operasi I/O, user tidak dapat secara langsung mengakses resource operating system, harus menyediakan mekanisme untuk melakukan operasi I/O atas nama user. Itu operasi I/O ya. Nah, ini hardware ya, mengakses hardware. HW itu hardware. Jadi dia user tidak dapat secara langsung mengakses yang namanya hardware resource. Operating system harus menyediakan mekanisme untuk melakukan operasi I/O atas nama user. Sama dengan kalian itu kalau mencetak, maka dia kalau jaringan itu masing-masing orang mempunyai yang namanya user. Tapi kalau satu di sini ya sudah bisa kalian print out saja. Yang penting laptopnya terkoneksi ke printer, terus drivernya printernya sudah diinstal, tintanya ada, kertasnya ada, ya sudah kalian bisa cetak. Dan aliran listriknya juga ada. Jadi kalau nanti aliran listriknya nggak ada, ya tidak akan bisa, kecuali pakai baterai gitu ya. Manipulasi file system, kemampuan program untuk operasi pada file itu ada kemampuan untuk read, membaca, write, berarti menulis. Sama dengan kalian buka file terus ngetik nambahi, itu namanya write ya. Terus create, membuat, and delete file. Jadi juga menghapus yang namanya file. Itu manipulasi file system. Layanan sistem operasi yaitu komunikasi, pertukaran data atau informasi antar dua atau lebih proses yang berada pada satu komputer atau lebih. Satu komputer lebih. Kalau satu komputer kalian bisa copy ya. Copy dari Word ke Excel, dari Photoshop ke Corel misalnya, itu kalau satu komputer. Tapi kalau antar klien, kalian bisa sudah ngopi file.
Sama dengan kalian, misalnya kita punya sama-sama, misalnya kalau kita sudah teknologinya sekarang WhatsApp, ada yang namanya WhatsApp yang bisa dibuka lewat laptop. Ya. Kita sama-sama kirim file kan? Sana ngirim file, kita kirim file, bisa kan? Nah, itu sama-sama berkirim begitu. Pertukaran datanya gitu. Deteksi error, menjaga stabilitas sistem dengan deteksi error hardware maupun sistem operasi. Pernah lihat blue screen atau error gitu, menjalankan tiba-tiba ada pesan error, terus kalian skip? Ya, karena sudah di skip, nggak tahu pesannya apa, tiba-tiba ceket ya laptopnya. Ya udah, apa jurus terakhir? Start ya, tekan power. Jangan lupa. Makanya mahasiswa itu seharusnya cerdasnya di situ. Apa sih pesennya gitu? Nggak dibaca-baca itu. Padahal itu surat cinta dari yang namanya laptop kalian. Kemarin kamu error ya? Ya error. Terus apa? Ya udah, tekan power, jalan aja. Kembali lagi. Kita nggak tahu sepertinya apa begitu. Terus penggunaan sistem yang efisien, proteksi, menjamin akses ke sistem resource, dikendalikan, user control akses ke sistem. Sama dengan kalian ya, di Putri lagi dikontrol lewat mikrotik, nggak bisa kemana-mana. Karena mahasiswa dianggap ke VPN khawatir terjebak ke luar negeri, akhirnya nggak bisa VPN. Itu namanya proteksi, kontrol sistem. Accounting merekam kegiatan user, jatah pemakai, resource, fairness, dan policy. Sama dengan kalian buka Microsoft Word, ada di situ kan recent history file yang sudah pernah dibuka, ya kan? Sama dengan kalian nanti berhadapan dengan masalah ketika masalah penghitungan history browser. Dilihat browsernya ini kemana-mana sih, gitu ya. Dengan kampus misalnya, bisa di-tracer kemana aja. Tapi ada yang cerdas mahasiswi tapi dihilangin historinya, ya itu menghilangkan aja. Jadi merekam kegiatan user, jatah pemakaian resource, fairness, dan policy. Jadi dihilangin sama dia. Ya oke lah, itu mahasiswi ya. Sistem call menyediakan interface antara program user program yang berjalan dan bagian operating system. Jadi sistem call menjadi jembatan antar proses dan OS. Sistem call ditulis dalam assembly language, bahasa mesin, atau bahasa tingkat tinggi yang dapat mengendalikan mesin. Contoh Unix menyediakan sistem call read write operasi I/O untuk file. Jadi dia bisa melakukan sistem call untuk membaca atau menulis operasi ya I/O untuk filenya. Itu yang dilakukan oleh Unix. Baik, kira-kira ada pertanyaan dari struktur sistem operasi? Ya, gimana? Lebih baik mana Windows sama Linux? Lebih baik mana Windows dengan Linux? Ya, menurut saya sama-sama baik. Kalau Windows pasti dia berbayar. Jadi kalau kalian belinya ya harus beli sebenarnya. Kalau tidak berarti hitungannya bajakan. Kalau Linux itu ada yang free memang, dia nggak harus bayar. Jadi dia free, bisa kita gunakan dan dianggap legal begitu penggunaannya. Tapi layanan untuk update perbaikannya itu belum tentu ada atau terbitnya tidak secepat Windows. Kalau Windows karena dia itu profesional, dia sudah memiliki update layanan yang cepat, yang layanan terbaik untuk kliennya gitu atau penggunanya. Jadi terserah mahasiswi mau pakai yang mana. Mau pakai Windows silahkan beli secara original, pakai Linux berbayar, tidak berbayar free, tapi kalian bisa bebas menggunakan. Tapi bisa juga kan dijalankan, juga bisa ngeprint, browsing, sama-sama aja ya. Tapi pada hakikatnya tergantung kepada orang yang menggunakan. Kita aja mungkin ya. Baik saudari-saudari, terakhir kita ada post test, nanti dikerjakan. Sebentar lagi saya berikan soalnya, sudah saya cetak print. Kalian jawab saja, ada 10 soal, tinggal dipilih mana select one aja ya, mana baris yang benar gitu. Tinggal dijawab aja. Siap? Silakan. Oke. Kalau demikian saya kasih soalnya sebentar lagi dan dikerjakan ya. Gitu. Baik.
pertemuan kedua pada hari ini kita menyelesaikan sudah struktur sistem operasi. Dan ini saja yang bisa saya sampaikan. Semoga membawa keberkahan buat kalian. Bisa dipahami? Jazakumullah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.